Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat praktikum akuntansi. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai perkes. Sebelum kita mulai praktikum, silakan teman-teman cek di bagian kontrol panel apakah format regionnya sudah Indonesia. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Mayop. Pada bagian Open, silahkan teman-teman buka folder praktikum akuntansi, bagian pertemuan kedua. Kemudian, klik OK, pilih Enter Letter, klik No. Kita akan membahas mengenai perkes. Modul perkes sendiri digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa, return pembelian, dan pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian. Nah, kita langsung lanjut ke buku panduan halaman 41. Di bagian 41, contoh pertama, kita akan mencatat transaksi pembelian kredit. Nah, pada transaksi pembelian, kita akan menginput barang yang kita beli di bagian Enter Purchase. Pertama, silakan teman-teman pilih di bagian Layout, pilih Item, kemudian klik OK. Untuk bagian teks inklusif, silakan teman-teman hapus tanda centangnya. Di bagian supplier, di sini perusahaan melakukan pembelian kepada Raja Prima. Silakan teman-teman ketikkan Raja Prima, kemudian kita ubah untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal pembelian, yaitu tanggal 11 Januari tahun 2009. Selanjutnya, di bagian receive, kita akan masukkan jumlah unit barang yang kita beli, yaitu 2 unit TSP. Selanjutnya, kita masukkan untuk harga TSP-nya. Kemudian, barang yang kita beli selanjutnya adalah 3 unit pupuk kandang. Kemudian, kita input untuk harganya. Kalau sudah, karena di sini pembelian secara kredit, maka P2D-nya tidak perlu diisi. Kalau balance due-nya sudah 19.800, silakan teman-teman record. Kemudian klik No. Kalau sudah, bisa teman-teman cancel. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua, yaitu mencatat return pembelian kredit. Nah, jadi dari barang yang sudah kita beli di Raja Prima tadi, ternyata ada yang rusak, yaitu 1 unit pupuk kandang. Oleh Raja Prima, barang yang rusak itu diganti dengan 1 unit TSP. Nah, pertama kita catat dulu untuk pengembalian barangnya pada bagian Enter Purchase. Kita masukkan suppliernya, kita ganti tanggalnya. Nah, selanjutnya, untuk unit yang dikembalikan, kita bubuhkan tanda min. Jadi min 1. Untuk item number-nya, barang yang dikembalikan adalah pupuk kandang. Nah, kemudian diganti oleh Raja Prima dengan 1 unit TSP. Nah, karena ada perbedaan antara barang yang dikembalikan oleh Raja Prima, di sini harga pupuk kandangnya 4.000, TSP-nya 3.000, jadi subtotalnya itu hutangnya berkurang 1.000. Jadi balance due-nya nanti jadi 1.100. Nah, 100-nya ini berasal dari PPN, jadi 10%-nya dari 1.000. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman record. Kemudian bisa di-cancel. Langkah yang kedua dari return ini, kita akan mencatat pengurangan hutangnya. Nah, jadi kita pilih di sini purchase register, kemudian kita ganti date form-nya ini pada awal periode akuntansi, kita ganti tanggal 1 bulan 1 tahun 2009
langsung di-enter. Nah, kemudian kita masuk ke bagian return and debit. Di sini sudah ada Raja Prima. Nah, karena di sini barang yang rusak digantikan dengan barang, maka kita pilih apply to purchase. Nah, di sini kita ganti tanggalnya, karena tanggal pengembaliannya itu tanggal 12 bulan 1 2009. Nah, jadi di sini ada 2 transaksi ya teman-teman. Jadi yang pertama ini untuk 10.000 ini adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada Raja Prima. Kalau teman-teman masih ingat, ini hutangnya di-input pada pertemuan yang kedua di halaman 17 ada tabelnya. Nah, kemudian untuk transaksi pengembalian ini ada di bagian yang kedua. Nah, di sini untuk bagian di nominal di debt amount ini akan kita masukkan ke bagian amount apply yang di transaksi yang kedua. Kemudian kita tap. Nah, selanjutnya untuk diskonnya ini sesuai dengan termin yang ada di halaman 17 juga. Jadi 20% dari 19.800. Nah, kalau nominalnya ini sudah seperti ini, out of balance-nya juga sudah 0, silakan bisa langsung di-record. Selanjutnya, pada contoh soal yang ketiga, kita akan mencatat transaksi pembelian secara tunai. Nah, pada halaman 43, di sini tanggal 13 Januari, perusahaan membeli barang kepada supplier siapa saja. Nah, jadi seperti tadi kita input dulu pembeliannya di bagian enter purchase, kemudian kita masukkan di sini suppliernya, kita ganti tanggalnya, kemudian kita input barang yang dibeli. Nah, kalau sudah, karena ini pembelian secara tunai, maka di bagian pay today kita isikan sebesar total amount. Jadi yang kita bayarkan secara tunai itu adalah 6.600 termasuk dengan pajak. Kemudian kalau balance due-nya sudah 0, maka bisa langsung kita record. Kemudian kita pilih no. Bisa kita pilih OK. Kemudian selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini kita mencatat pengembalian atau return dari pembelian tunai. Nah, jadi dari contoh soal yang ketiga tadi, ternyata 1 unit urea yang dibeli itu rusak. Nah, kemudian supplier siapa saja setuju untuk mengembalikan dalam bentuk uang. Karena sebelumnya itu kita sudah membayar secara tunai karena ada barang yang rusak, suppliernya itu menggantinya juga dalam bentuk uang. Di sini kita akan menginput dulu barang apa yang kita kembalikan. Jangan lupa untuk tanggalnya diganti. Kemudian kita input barang yang dikembalikan -1. Kemudian item number-nya. Kalau sudah, kemudian kita record. Nah, di langkah yang kedua, kita akan mencatat penerimaan dana karena tadi ditukar dengan uang. Kita akan mencatat penerimaan dananya itu di bagian return and debit. Siapa saja, karena yang dikembalikan itu dalam bentuk uang, kita menerima uang, jadi kita klik receive refund. Nah, di sini cukup kita ganti bagian tanggalnya saja, tanggal 14 bulan Januari. Nah, untuk uang yang diterima itu 2.200. Kemudian bisa langsung kita klik record. Selanjutnya, di contoh soal yang kelima, mencatat transaksi pelunasan hutang. Nah,
Jadi kalau teman-teman masih ingat seperti yang tadi itu, sudah saya katakan pada halaman 17 di pertemuan kedua, kita sudah menginput, mengenai daftar supplier, di mana di sini kita memiliki saldo awal hutang. Pada nomor 2 ada Raja Prima, di sini kita meminjam uang sebesar Rp10.000. Nah, pada tanggal 15, bulan Januari tahun 2009, perusahaan membayar hutang kepada Raja Prima sebesar 24.960 dengan rincian 10.000 untuk melunasi hutang awal, sedangkan sisanya untuk melunasi pembelian pada tanggal 11. Nah, jadi di sini untuk pelunasan hutang kita akan masuk ke bagian pay bill. Nah, kita masukkan suppliernya. Jangan lupa untuk mengganti bagian tanggal. Selanjutnya kita masukkan jumlahnya. Jadi amount-nya di sini 24.960. Nah, jadi untuk kerinciannya seperti ini. 10.000-nya itu hutang dari perusahaan. Kemudian untuk yang kedua itu sebesar 18.700 ini adalah hutang untuk pembelian pada tanggal 11. Nah, jadi ini tuh diperoleh dari 19.800 totalnya itu dikurangi dengan pengembaliannya itu pengurangan hutangnya 1.100, jadi 18.700. Kemudian jadi total hutangnya pada pembelian tanggal 11 itu 14.740 ya. Nah, kita masukkan amount apply-nya. Nah, di sini finance change-nya itu Rp220. Nah, kalau out of balance-nya sudah 0, bisa langsung kita record. Pilih print letter. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang ke-6. Nah, di sini kita akan mencatat order pembelian barang. Nah, jadi tanggal 16 Januari, perusahaan memesan barang kepada supplier Maltindo. Nah, jadi di sini kita input dulu barang yang kita order di bagian enter purchase. Nah, karena ini bentuknya itu order, jadi di bagian sini bukan bill atau bukan tagihan karena bentuknya masih order atau pesanan. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu suppliernya. Kita ganti tanggalnya. Nah, kemudian kita masukkan barang yang kita pesan dari PT Maltindo. Nah, kalau sudah, karena ini masih pesanan, jadi belum ada pembayaran, pay today-nya tidak perlu diisi. Kemudian kita bisa langsung record. Selanjutnya, pada contoh yang ke-7, mengubah transaksi order menjadi bill. Nah, jadi pesanan kita tadi ternyata barangnya sudah ada, jadi sudah dikirimkan ke perusahaan. Nah, jadi di sini kita ubahnya itu di bagian purchase register. Kemudian kita masuk di bagian order. Kita klik change to bill. Nah, pada bagian ini kita cukup mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 17. Kalau sudah, bisa langsung di-record. Nah, untuk pertemuan keempat ini sudah selesai. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan responsi. Jadi silakan untuk teman-teman dipelajari lagi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat untuk bagian purchase register. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.